belokan mana tuh sedikit lebih baik ya dari yang kemarin. Enaknya serada bisa dengdek enak mah. Nah ini sebeker coba cek di rel mah. Padatnya jam sekian mah. Oke, kita akan bahas mengenai bore up kuat. Oke teman-teman, yang mau merencanakan bore up motor itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan supaya teman-teman, apalagi untuk yang orang yang pertama bore up, biar teman-teman gak kapok, biar teman-teman gak keluar duit terus ya. Jadi hal yang pertama adalah cari dulu bengkel yang bertanggung jawab. Itu aja dulu ya. Jadi cari bengkelnya bukan yang cuman masang doang, tapi sekaligus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, gimana cirinya? Yang pertama adalah cirinya ya tanya heula. Ya barang mau dipasang unggul, kumaha pertanggungjawabanana gitu. Mun misalkan cek sana teh, wah, insyaallah bertanggungjawabkan. Itu ya. Selagi memang yang salah adalah pekerjaannya. Jadi misalkan maneh ngabor up, terus lain salah si bengkelnya, misalkan tadi ganti-ganti olinya, itu mah lain. Pertama itu salah gitu. Jadi yang pertama lah cari dulu yang bertanggung jawab. Nah yang kedua adalah cari barang yang memang kuat. Yang kedua adalah cari barang yang kuat, perhitungannya harus matang. Kedua itu ya, cari dulu barangnya yang memang sudah teruji kuat gitu. Nah yang selanjutnya adalah perhitungannya. Jadi misalkan bikin motor nih, buat apa nih keperluannya? Bisa buat harian ya, kompresinya jangan terlalu gede. Terus apa? Nokenasnya kalau kompresinya gede, nokenasnya jangan pakai yang nokenas kecil, nanti jadinya ngelitik. Terus kalau kompresinya gede, bensinnya jangan ronnya yang kecil, yang oktan yang kecil. Itu bila mana nokenasnya memang menggunakan yang kecil dan derajat pengapian yang tinggi. Nah itu, jadi kebanyakan kasus-kasus motor yang jebol pada saat bore up itu biasanya faktor utama adalah kompresi yang terlalu besar ya. Jadi pecah pistonnya biasanya. Nah ciri dari bore up yang kompresi kegedean itu rusak, jebol, biasanya gapring pistonnya kalau nggak ngunci dia pecah. Jadi cirinya kalau nggak ngunci dia pecah gitu. Jadi kalau nggak ngunci dia pecah. Terus yang kedua yang banyak rusak itu adalah baret boring. Nah baret boring ini ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama bisa dari pelumasan yang tidak cocok. Nah untuk pelumasan ini bukan nyari yang mahal, bukan nyari yang ternama, tapi nyarilah yang cocok. Meskipun oli itu murah, oli itu nggak familiar, nggak terkenal, tapi kalau cocok tidak masalah ya. Nah itu, jadi carilah oli yang cocok, bukan yang mahal ya. Yang mahal juga belum tentu cocok. Nah sesuaikan kapasitas olinya itu dengan yang spesifikasinya. Sesuaikan spesifikasi olinya itu sesuai dengan bawaan motor. Jadi kalau Yamaha 1040 ya pakai Yamaha 1040 spesifikasinya, meskipun mereknya bukan. Nah gitu. Jadi meskipun mereknya bukan, tapi speknya disesuaikan. Itu tuh yang perlu diperhatikan ya. Itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah jadi speknya harus sesuai dengan bawaannya. Lampu merah Jadi speknya harus disesuaikan dengan bawaan motor. Terus yang kedua adalah tadi satu spesifikasi oli. Yang kedua adalah dari masalah quarteran biasanya. Jadi kalau quarterannya nggak lurus, nggak center, secocok apapun oli mah tetap karena gesekannya tinggi dia akan terjadi kebaredan. Nah
Kenapa di Bacip Moto itu misalkan udah bore up langsung gaspol dan dibelikan garansi? Itu karena kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu udah tepat, sama penggunaan oli boringnya udah digunakan udah tepat dan lain-lain, sehingga dari beberapa pengalaman alhamdulillah berhasil. Nah itu yang jadi patokan kita. Nah jadi untuk yang bore up itu tadi cari bengkel yang bisa bertanggung jawab. Yang keduanya adalah bahannya perhatikan. Yang kedua adalah spesifikasi. Yang selanjutnya spesifikasi. Yang terakhir adalah gunakan oli atau perawatannya ya yang sesuai. Nah yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perlakuan kita terhadap motor harus berbeda dari yang biasanya. Yang biasanya misalkan olinya tara diganti ya. Nah ini namanya jadi kudu osok diganti lah musi bore up mah, terutama oli na hungkul. Terus kalau motor bore up itu kalau bisa itu selalu check up. Nah check up ini berfungsi kalau misalkan nanti motornya misalkan amit-amit ya ada suara yang rusak-rusak sedikit, itu bisa langsung ditanggulani. Jadi ulah nungguan jebol heula baru diomer. Kalau seperti itu mah malah jadinya jebol duit. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama sih memang cari dulu bengkelnya yang nggak asal masang doang, tapi harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi pembahasan kali ini mengenai bore up seperti itu. Teman-teman bisa bertanya ya, kalau lihat WA boleh, kalau saya senggang pasti saya bales ya. Karena jujur aja untuk media saat ini Bacip kekurangan orang untuk di bagian multimedia. Lila stopan ya, stopan lila jangan enak bau umat tinggal ya loba jelema. Nama lo pakai umat Kayaknya kita akan belok kiri ya ke Kopo, karena banyak orang mah tengenahan yang motoran. Loba pisan Prima Jasa. Tak ya guys, lamun caringin ti beurang kene mah tah beurang mah kieu suasanana. Pak belit pisan. Ngomong kayak di Kopo mah, Pak belit. Komo di Balenda alit ternyata balik ini. Sudah nyaman sih settingan suspensi guys, settingan suspensi sudah oke. Sedikit-sedikit mulai bisa keawakan ya gue. Jadi lebih nyaman sekarang.
kali. Bebelit. Anjir, kuat kayak gitu.